Asal-usul Semar, nenek moyang tanah Jawa. Menguak asal-usul Semar dianggap sebagai leluhur tanah Jawa bukanlah hal yang mudah. Pasalnya ada beragam versi cerita menarik tentang tokoh tersebut. Sejumlah hasil penelitian menyebutkan Semar adalah nama tokoh utama Punakawarman dalam pewayangan Jawa, Sunda, dan Bali. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para ksatria dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Asal-usul Semar konon ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit bertajuk Sudamala. Dalam kisah itu, Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa. Bukan sekedar abdi, dia juga dianggap sebagai sosok yang selalu menebar humor untuk memecahkan ketegangan. Dalam kitab lengkap tokoh-tokoh wayang dan silsilahnya, Semar merupakan titisan Sang Hyang Ismaya. Suatu ketika, dia diperintahkan untuk ke dunia oleh Sang Hyang Tunggal. Hal itu membuatnya yang semula berwajah tampan berubah menjadi buruk rupa seperti wujud Semar yang dikenal dalam pewayangan. Namun ada juga cerita lain yang menyebut tubuh Semar berubah menjadi besar, gemuk, dan bundar karena menelan gunung. Dalam buku Dunia Semar, asal Semar asli dari Jawa. Semar adalah nama leluhur masyarakat Jawa yang bayangannya dipertunjukkan dalam pewayangan yang bersifat religius. Dia juga dianggap sebagai nenek moyang orang Jawa dan tokoh kesayangan dari mitologi religi asli masyarakat Jawa. Makna nama Semar, Semar konon berasal dari bahasa Arab yang berarti ismar, yang dalam pengucapannya dialek Jawa menjadi semar. Ismar berarti paku yang fungsinya sebagai penguat. Semar juga dijuluki Badrayana, Badra berarti rembulan, Naya artinya wajah atau nayakan, sedangkan Taka berarti pucat. Hal ini menunjukkan Semar memiliki watak seperti rembulan dengan wajah pucat. Artinya, Semar tidak mengubah hawa nafsu. Asal-usul Semar juga berkaitan dengan lambang visualnya. Bentuk wayang Semar yang bulat melambangkan tekad bulat untuk mengabdi pada kebaikan dan kebenaran. Jari kirinya selalu menunjuk, artinya dia memberikan petunjuk yang benar. Tangan kanannya menggenggam, yang artinya baik itu bersifat subjektif. Matanya setengah tertutup dan melihat ke atas, yang dimaknai sebagai sosok idealis. Dalam buku cerita, mata sipit Semar menggambarkan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dagu dan mulutnya diikat dengan rantai sampai kaki, mengandung makna segala ucapan manusia harus selaras dengan perilaku sehari-hari. Semar juga memakai kuncung kencana dari yang berasal dari kata kun dan muncang atau muncul dan timbul, yaitu kun payakun. Dengan gambaran tersebut, asal-usul Semar masih menjadi misteri sekaligus merupakan simbol kesempurnaan hidup. Yang kedua, perspektif spiritual. Semar digambarkan sebagai figur yang sabar, pengasih, pemelihara kebaikan, penjaga kebenaran, dan menghindari perbuatan tidak baik. Dalam perspektif spiritual, dia memiliki watak yang sederhana, tenang, rendah hati, tulus, dan tidak munafik, dan tidak mudah kaget, tidak gampang heran, dan memiliki ketajaman batin serta kejeniusan. Profesor antropologi menyebutkan dalam Khazanah Spiritual Jawa, Semar adalah semar-semar pelambang guru sejati. Semar dapat menjadi personifikasi hakikat guru sejati yang dalam konsep manunggali kawalu gusti. Itulah sebabnya Semar dan tokoh Punakawarman lainnya diceritakan sebagai pamomong para ksatria, seperti dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Guru sejati dalam konteks ini adalah pengendali seseorang agar tetap berada di dalam jalan yang benar.